Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Kurotayun dengan NIM 2106051101005 dari kelas D Teknik Informatika. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kalkulus. Langsung saja, soal yang pertama, jelaskan peranan kalkulus dalam permasalahan continuous data. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama penerapan diferensial, lalu yang kedua penerapan integral, dan yang ketiga yaitu penerapan deret. Pada penerapan diferensial, perannya yang pertama yaitu menentukan posisi, percepatan, dan kecepatan, di mana xt merupakan posisi, v sama dengan dx per dt merupakan percepatan, di mana dx merupakan turunan posisi terhadap waktu, dan a sama dengan dv per dt merupakan kecepatan, di mana dv merupakan turunan percepatan terhadap waktu. Nah, di situ saya menyisipkan contoh, xt posisi sama dengan 2t kuadrat plus sin t. Nah, ketika diturunkan maka menjadi 4t plus cos t. Kenapa cos t? Karena turunan dari sin yaitu cos. Nah, ketika diturunkan lagi maka menjadi 4 min sin t. Untuk peran selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum terjadi jika turunan kedua fungsi x kurang dari 0 saat turunan pertama fungsi x sama dengan 0, maka fungsi x adalah nilai maksimum. Lalu, nilai minimum terjadi jika turunan kedua fungsi x lebih besar dari 0 saat turunan pertama fungsi x sama dengan 0, maka fungsi x adalah nilai minimum. Kedua, saya akan membahas mengenai penerapan integral. Untuk perannya sendiri yaitu menentukan luas area. Nah, pada grafik tersebut, area berada di bawah kurva. Untuk peran yang kedua, yaitu menentukan volume benda. Nah, jika diputar terhadap semua sumbu, baik sumbu X maupun sumbu Y, maka akan menjadi volume. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan yang ketiga, yaitu penerapan deret. Perannya yaitu pada Taylor series. Taylor series atau deret Taylor berhubungan dengan fungsi dan aproksimasi. Aproksimasi sendiri merupakan pendekatan untuk memperoleh nilai yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Aproksimasi ini dapat diterapkan baik dalam turunan maupun integral. Bentuk dari Taylor series disebut juga dengan Taylor expansion. Bentuknya yaitu A turunan pertama fungsi X ditambah A2 turunan kedua fungsi X. Selanjutnya, saya akan membahas soal yang kedua. Apa yang bisa didapatkan dari data sinyal? Sesuaikan dengan materi kalkulus yang telah dipelajari. Nah, di sini sudah disediakan gambar mengenai sinyal sinusoidal waktu. Dari gambar ini, saya mendapatkan yang pertama ada fungsi kontinu, di mana fungsi ini membentuk fungsi trigonometri atau fungsi gelombang elektromagnetik, sehingga membentuk kurva yang bergelombang. Nah, kedua, saya mendapatkan turunan. Di turunan ini, saya mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum amplitudo tersebut. Untuk rumusnya sudah saya tampilkan seperti yang ada dalam PowerPoint ini. Kedua, saya mendapatkan kecepatan terhadap waktu tertentu. Sama untuk rumus sudah saya tampilkan dalam PowerPoint ini. Mungkin saya tidak akan membahas lagi mengenai turunan karena tadi pada penerapan diferensial sudah membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum serta kecepatan terhadap waktu. Untuk ketiga, saya mendapatkan integral. Di sini integral untuk menentukan panjang dari kurva tersebut. Untuk rumus sudah saya tampilkan dalam PowerPoint ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.